sama botol, larutan DTT, sama air bersih. Ya. Nah, kalau dia digital atau dia termogan, ya nggak perlu kita bawa botol-botol itu, tapi butuh tetap adalah kapas alkohol. Karena kan habis nempel di badan pasien berkeringat, keringatnya kita nggak tahu isinya apa, ya. Kalau isinya rasa es krim mah enak ya. Paham ya? Paham Ibu. Tapi ini gimana? Kalau ini yang dibawa harus ada pasangannya dong, kesesuaian alat. Ini kan yang dibawa termometer ini. Oh, gimana? Kalau digital berarti Kapas alkohol. kapas alkohol sama tisu. Oke, simpan lagi nih kalau mau dibawa. Tapi nggak apa-apa. Nih, silakan dulu. Tapi masih kurang loh ini. Kalau ini termometer ini kita berproses ya, alat ini disusun sedemikian rupa, bukan hanya sekedar naruh. Ya, bukan sekedar meletakkan. Jadi ada tadi pusing nggak ngeliat alatnya? Ya, kalau sekarang enak nggak lihat? Masih enak. Ya. Tisu itu nggak ada. Tisu apa? Yang ada di tempatnya, yang sudah dilipat-lipat. Kalau gini kan boros ya. Ini termometer, sarung tangan, tisu, kapas NaCl 0,9%, bla bla bla. Meteran Nila belum? Nggak ada dipasangin ya? Nah banget sih. Jendelanya aja buka dong. Atau nggak dibuka jendelanya? Mudah-mudahan kacanya nggak lepas ya. Ini tidak harus diletakkan di satu tempat. Kalau mau ngirit juga nggak apa-apa ditaruhnya di satu tempat, tapi boleh kita susun. Nah, bagaimana caranya kok nggak muat ya? Logika lagi kita bekerja. Kata Bu Uli dilipatnya segi 4 enggak, tapi critical thinking berjalan. Maaf ya. Ini dipakai sesuai dengan urutan kerja. Nggak pakai ini nggak apa-apa. Kan ini mahal, misalnya kan kalian punya klinik, beli ini nggak cukup uang. Yang ada itu dulu, yang penting kebutuhan ini. Kalau misalnya punya ya tinggal dimasukkan ke dalam ini semua. Ya. Sarung tangan juga bisa satu tempat, nggak ada masalah. Oke, sudah difoto. Ya, besok kalau diuji pada saat melamar bekerja disuruh mengatur seperti ini, caranya seperti ini, nggak semua ditumpuk ya. Apapun pekerjaan kalian, ini nggak usah lah kalau gitu. Oke. Pemeriksaan fisik ibu postpartum, ibu hamil itu ada 2 strategi. Kalian mau melakukan vital sign-nya di meja pendaftaran, ya, sama tinggi menimbang dan mengukur tinggi badan. Oke.
itu bisa dilakukan di sana. Atau tinggi badan, berat badan di saat pendaftaran, pada saat awal registrasi, ya, wawancara dengan Pak perawat. Kemudian vital sign-nya di tempat tidur. Oke, ya, jadi ada dua teknik. Ya. Vital sign nanti ibu mengajarkannya nggak terlalu detail utuh, ya. Itu namanya vital sign. Sekarang lebih fokus kepada pemeriksaan fisik ibu hamil, ya. Sudah paham cara menimbang berat badan? Sudah. Oke. Kemudian kalau timbangan berat badannya itu untuk sekaligus ada mengukur tinggi badan, bagaimana cara mengukur tinggi badan? Kalau naik timbang berat badan kan tinggal naik, ya, tinggal naik ke atas timbangan, misalnya ini naik. Oke, ya, pakai sepatu enggak? Enggak. Buka kan, ya, kita tinggal, pasiennya tinggal lihat atau kita yang melihat? Kita yang melihat. Kitanya yang melihat, bukan pasiennya yang melihat. Kalau pasiennya melihat, jatuh. Ini kan perutnya ngelundung. Ya kan? Nyungsep. Terus tinggi badannya bagaimana cara mengukurnya? Sederhana tapi masih ada loh yang nggak bisa. Ini timbangan. Nih, taruhlah ini untuk mengukur tinggi. Jadi, bagaimana caranya? Mantap ke depan. Tuh, coba siapa bantu di situ. Satu naik jadi pasien, satunya yang mengukur. Udah tepat belum mengukurnya? Belum, ya. Coba deh, kamu ngadepin pasien, hadapin pasien. Lah, kok jangan kepala pasiennya abang isi barang ke dalam kotak. Ya, jadi puncak dari kepala ini yang kita pakai. Jangan dibepet-bepet. Kalau kepalanya lembek, peyang jadinya kan. Dah, ya. Tangkainya itu ditarik dulu, baru dibuka, atau diputar dulu, nanti 2 kali muter, terserah. Oke, yang penting pada saat mengangkat tidak suruh lagi pasien untuk bergeser badannya untuk mengangkat itu apa namanya? Nah, itunya lah, nggak tahu ibu namanya apa. Ya, dah selesai itu. Kita sekarang yang jelas pada saat kita mau mulai mengerjakan, alat sudah kita siapkan, kita cuci tangan, ya. Sudah cuci tangan, kita pasang sampiran atau pasang sampiran dulu baru kita cuci tangan. Biasanya set alat itu tidak di mana-mana, pasti tidak jauh dari kita. Itu aja prinsipnya. Ya, sesudah itu tadi pasien sudah kita anjurkan naik ke tempat tidur. Bu, kita periksa fisiknya dari ujung rambut di kepala sampai ke kaki, ya. Oke. Nah, ada 2 cara. Cara yang paling efektif bisa 2 cara. Vital sign dulu, ya. Karena apa? Karena suhu pakai waktu kan. Ya. Kita mengukur suhu pasien, mestinya ditanya ini. Ya. Baru meletakkan ini ke ketiak pasien, apa tandanya di digitalnya? L0, ya. Oke. Kalau kita ada tisu kita lap ketiak pasien dulu, ya, atau pasiennya yang melap. Boleh ibu melap? Ya, sini bu. Oke, kita tempelkan. Kalau ini angka, ya, ini ngulang lagi nih pelajaran angka 1, ya. Nggak boleh berhadapan ke pasien, tapi belum ke sana. Kan
kan berarti baru tahu kan. Nah, tangannya di sini. Satu lagi tangannya di sini ya Bu. Nah, silakan analisanya kenapa posisi tangannya demikian. Hmm? Ini kok bisa nyiapin sarung tangan tuh begini ya? Hah? Tangannya mana? Jangan-jangan nggak pakai bedak lagi. Kalau nggak pakai bedak bekas pakai susah masangnya, ya. Sorry Ibu buka ini dulu nggak bisa. Oh masuk. Maaf ya, jadi di video ini. Terus tuh sobek. Nggak ada sarung tangan biasa ya, sarung tangan mengerjakan tindakan nggak ada. Ini kan sarung tangan untuk kerjaan yang apa ya namanya ya? Masih. Coba bantuin ininya dibedakin. Siapa yang bisa? Nanti dilihat perbedaannya cara memasangnya. Ini juga bukan ukuran tangan Ibu. Cari yang besar dulu. Kalau nggak ambil bedak, ada bedak. Dikit aja deh. Nah ini jangan-jangan juga nggak tahu ya. Hmm? Jangan tiup-tiup ya. Bukan masalahnya Ibu nemuin. Nah, nemuin mahasiswa begitu. Artinya apa? Bisa jadi tidak memperhatikan dosennya mengajar atau belum pernah melihat sama sekali. Sama ya. Oke, nah ini saya pakai. Balikin lagi. Luar dalam. Kecil dan sudah sobek. Seolah ini ya. Kiri kanan sama semuanya. Tuh kan gampang masangnya. Oke, sesudah kita meraba mengukur suhu, tadi harusnya pakai sarung tangan dulu ya. Kita menghitung nadi pasien. Ya, lihat jam. Hitung 1 menit. Sesudah itu kita lanjut apa? Menghitung pernapasan. Bagaimana caranya? Ya. Kalau dilihat ada apa di dada saya? Berubah pola nafasnya. Ya. Oke, misalnya, aduh, payudara saya kali dilihat, berubah lagi pola nafasnya. Bagaimana cara menghitungnya yang tepat sehingga pasien tetap stabil dalam bernafas? Sambil megang nadinya sambil gerakan. Iya, tangannya naik turun yang kita rasakan ekspirasi, inspirasi. Kita sambil lihat jam tangan, ya. Oke, kita nggak lihat begini. Waktu kita menghitung nadi juga enggak. Paling kalau kita mau nyapa pasien, ukur dulu ya sebentar ya Bu ya. Nggak lihat. Ukur dulu ya Bu, mata kita ke sini ngomongnya kan. Bukan komunikasi yang baik.
Oke, 1 menit denyut nadi, 1 menit pernapasan, dan pasien tidak akan pernah tahu ketika kita menghitung pernapasan. Oke, ya selanjutnya kita mengukur tensi. Ibu nggak mau mengukur, kalian aja ya. Pasang stetoskop atau pasang dulu sphygmomanometer. Ya, kita pasang. Ibu pinjam tangannya ya. Tetap ya Bu, kita pasang. Kita mau mencari sistolnya. Gimana caranya? Pompa dengan meraba arteri dialis sampai nggak keraba baru ditambah 20 sampai 30. Cuk, betul ya. Pasang sphygmomanometer, mansetnya kita pompa naik 10 sambil meraba nadi radialis. Ini nadi radialis ya? Ada yang nggak tahu? Ada. Ya, praktek kemarin ada yang nggak tahu. Nadi radialis kita pompa sampai tidak teraba lagi nadi radialis yang kita raba. Kita stop. Ya, itulah penghitungan untuk sistol. Sesudah itu kita nolkan dulu. Sphygmomanometernya kita nolkan dulu, baru kita siapkan. Ya, cari nadi apa? Brachialis. Kita dapatkan, kemudian pasang stetoskop. Ya, kita letakkan diafragma stetoskop. Harus tahu komponen stetoskop ya. Jangan sampai nggak tahu. Oke, tempelkan, kita pompa lagi 10. Tadi nadi yang diraba di radialis 110. Sekarang mau dipompakan sampai berapa? 130. Kita turunkan lagi 10. Yang mulai terdengar yaitu namanya bunyi apa? Bunyi apa yang terdengar yang pertama? Kita turunkan nih dari tadi 110 tambah 20 130. Kita turunkan, tek, terdengarlah bunyi yang pertama tepat di 110. Namanya bunyi apa? Bunyi Korokov. Korokov 1. Itulah namanya sistol. Ya, kemudian kita turunkan lagi 5 atau 10 sampai bunyi Korokov yang kedua. Kelima, itulah yang dinyatakan diastol. Bisa ya? Mestinya turun kelas dulu ya, nggak pada yang tahu. Nah, kalau ingin tahu berapa mean pressure-nya, mean pressure-nya berapa? Ketika tadi sistolnya 110, diastolnya 80. Berapa mean pressure-nya? Ya, kita boleh lagi. Sini juga lagi nggak apa-apa ya Bu ya. Catat mean pressure-nya, nanti kita tunda. Nah, kita mulai melakukan pemeriksaan head ductum ya. Ibu maaf, barangkali boleh buka jilbabnya ya, misalnya nggak dibuka di sini. Ya, buka jilbabnya, kita melihat kondisi rambut pasien bersih, tidak berminyak, ya, kotor, lengket, kemudian smell-nya seperti apa gitu, ya. Kalau kita tahu kotor dan bersih apa tidak bersih, bisa kita sisipkan nanti setelah pemeriksaan. Kita ngobrol nanti di depan tadi ya Bu. Di situ kita berikan penkes semuanya. Ya. Kalau yang singkat-singkat tak boleh lah ya. Oh ini kotor, cuci rambutnya yang sering ya Bu. Tapi mau sih kita lengkapin kapan seringnya itu seperti apa. Ya, karena ibu hamil pasti banyak keringatnya. Ya, kenapa dia banyak keringat? Secara teorinya ada. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ada penyebabnya nanti. Oke, nah sudah itu kita lihat muka pasien. Muka pasien kita siapkan. Ini standby ya. Kita lihat muka pasien, ada nggak plasma gravidarumnya. Sesudah itu kita lihat, ibu boleh lihat ke atas. Kita lihat konjungtiva pasien, ya, merah atau pink. Kemudian kita langsung melihat bakalnya ibu. Lihat kebersihan telinga pasien, ya, sambil kita berbisik. Ibu terdengar suara saya?
ya, untuk menanyakan ketajaman pendengaran. Nggak usah pakai garpu tala lah gitu ya. Habis itu kita langsung ke telinga satunya lagi ya, bisa dilihat ya. Oke, kita ke hidung. Di hidung biasanya ada gambaran hiperemes merah karena hidung adalah mukosa. Kita tahu terjadi peningkatan hormon estrogen progesteron, pembuluh darah mengalami dilatasi. Oke, dengan dilatasi itu daerah perifer sirkulasinya banyak mengalir ke situ sehingga mendesak mukosa ya, dan pembuluh darah juga terdesak, terlihatlah warna merah. Nah, ini akan mudah pecah. Oke, mudah pecah sehingga pasiennya mimisan. Ya, tapi itu normal. Kecuali mimisannya ngocor yang nggak berhenti, baru kita rujuk pasiennya. Setelah dari hidung kita ke mulut. Ya, boleh buka mulutnya Bu, kita lihat mulutnya, lihat mukosanya, giginya dan sebagainya. Kalau giginya ada yang bolong-bolong, ada karies, kita bilang nanti ada penkes, tidak boleh korek gigi. Oke, di mulut mukosanya sama dengan seperti di hidung, merah. Ya, pink. Oke. Kemudian apa? Banyak air ludah, tapi tidak semua pasien hamil banyak air ludah. Air ludah bisa banyak, tadi sama kelenjar air ludahnya mengalami hiper, ya, pembesaran, regangan, sehingga tersekresilah air ludah. Oke, nanti ada penkesnya tentang mengatasi air ludah. Oke, selesai dari situ, kita kembalikan alat. Ibu maaf, boleh saya ambil ini ya. Nah, ini kita ambil dulu. Kita lihat hasilnya. Oke, sesudah kita lihat hasil, kita lap dulu. Oke, buang, tutup lagi. Kita ambil swab, buka. Kita bersihkan, kita buang, kita masukkan ke sini ya. Ukuran tadi sudah kita dapatkan 36,8. Kita nolkan kembali. Oke, sudah selesai. Ibu maaf, saya mau periksa dadanya ya, buka bajunya pasien. Sudah buka baju pasien, kita mendengarkan dulu bunyi jantung dan bunyi paru pasien. Ibu tidak akan mengilustrasikan secara utuh. Ini mestinya masuk ke telinga sini ya. Yang paling bagus dimasukkan supaya kita bisa mendengar dengan baik. Oke. Kita mulai mendengar bunyi paru, tarik nafasnya Bu, sambil mendengar bunyi jantung ya. Dan seterusnya ya. Sudah selesai, kita keep dulu, jangan main satu tindakan catat, satu tindakan catat, nggak demikian. Selesai itu kita ke payudara. Mana gambar payudara? Kantong payudara tadi mana? Ibu minta kan tadi ini. Kantong payudara aja. Payudara aja. Ini betul-betul dilihat ya, kalian nggak akan bisa kalau kalian nggak memperhatikan betul, karena sudah banyak pengalaman ibu di dalam bekerja. Payudaranya pindah ke perut ya. Mahasiswa udah dikasih contoh, nanti balik lagi nggak bisa ya, mesti betul-betul serius belajar ya. Kita periksa dulu payudara yang jauh dulu dari kita. Cara melakukannya, semua ini bukan ujung ya, bukan ujung jari yang dilakukan. Kalau ujung jari pasiennya kegelian. Oke, kita lakukan ini. Kamu dari mana? Habis pup itu. Pup dari tadi? Iya. Lama banget. Pup beneran apa bukan itu? Ya. Oke, gini. Jangan nanti semeriwing ya. Ini wangi kan ya. Oke. Setelah itu kita tekan areolanya, kita pencet areolanya ke atas. Boleh nggak yang boneka itu aja bawa ke sini sebentar? Ya, gendong aja sebentar bawa sini.
Oke, nah ini aja. Ini kan areola. Areolanya kita pencet. Tekan dulu ke bawah untuk mengambil areolanya, baru kita pencet areolanya. Bukan putingnya yang dipencet. Kalau ini salah. Ya, ininya areola kita tekan ke bawah dulu, baru kita pencet. Karena areola itu adalah tabung botol susunya. Kalau puting susu ini adalah empengnya. Kalau empeng ada susunya enggak? Ada. Gitu. Jadi selama ini ada kesalahan yang harus menjadi perhatian kalian, ya. Oke. Nah, sudah itu kita lihat kebersihan di putingnya. Kadang-kadang puting ini kotor. Oke, kalau dia kotor nanti penkes lagi. Satunya lagi. Ya, ini kita periksa begini, balik. Ya, jangan begini. Ini salah. Ya kegelian orang. Nah, periksa. Oke, sudah selesai. Areola lagi, pencet lagi. Selesai ini. Ya, Ibu ASI-nya sudah keluar ya. Siap-siap untuk saat lahir bayi pertama. Untuk dapat IMD. Nanti kita lagi penkes lagi IMD. Sudah selesai dada sudah selesai ya Bu. Kemudian kita minta ibunya ngangkat tangan ke atas. Ya. Nah, angkat tangan ke atas bisa sekaligus. Maaf kemarin Ibu mengajarkan leher baru dada, tapi ini bisa dengan cara leher. Ya, untuk menilai konjong kelenjar getah bening. Sini ya, bukan ke belakang sini. Kemarin ada yang kerja ke belakang, salah. Lihat anatominya lagi. Kalau nggak bisa juga kembali ke mata kuliah, nggak lulus. Ya. Habis itu tiroid. T3 dan T4 pasien. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan? Kita pegang atau kita raba dengan dua tangan begini. Ini. Ya, pasiennya dianjurkan menelan. Ya, ketika itu besar, normal buat ibu hamil. Tapi bisa tidak normal apabila matanya blok, tangannya gemeteran, berkeringat, emosional, marah, yang lebih ya, yang emosionalnya tidak stabil. Ya, tapi kalau hanya ini pembesaran saja normal. Oke. Kalau ibu hamil, kalau orang yang tidak hamil, ada data yang ibu sebutkan tadi, dia hipertiroidisme. Sudah selesai di leher, baru ke ketiak. Dari samping ke atas. Juga jangan dengan ujung jari, tetap dengan ini. Ya. Kita raba. Oke. Kalau ada benjolan, kemungkinan ada infeksi sistemik. Oke, udah selesai, tangannya boleh diturunin Bu. Saya mau periksa perutnya ya Bu ya. Pasang kancing baju dulu atau ibu yang pasang ya Bu. Turunkan ini. Lihat permukaan abdomen. Oke. Sudah dilihat permukaan abdomen, kita akan melakukan di sini ada strie ya. Pecah-pecah kulitnya. Ada linea nigra. Oke. Kemudian kemungkinan pasien pernah tindakan operasi, bisa appendektomi, pernah juga sesar yang sebelumnya, pernah juga operasi besar di daerah peritoneum sini ya. Oke, sudah itu kita kumpulkan perut ibu supaya kelihatan simetris. Kalau kita sudah terbiasa dengan pasien dilihat begini, wah ini mah punggung kanan nih. Kalau sudah terbiasa, nggak kita periksa pun juga, tapi bagaimanapun tetap kita harus melakukan. Oke, selalu tepat. Ini kanan nih, ya. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Kita siapkan dulu meteran, ya. Periksa Leopard 1, menghadap ke pasien. Leopard 1. Teraba lunak, luas, ya. Tidak melenting, ini adalah bokong. Oke. Lunak, luas, ya, atau lebar, tidak melenting, tidak membel. Ya, kalau kita ada kayak seperti bola, dia kalau kita tekan dia lari-lari karena dia di dalam air. Oke, sesudah itu kita mengukur tinggi fundusnya. Angka kecilnya di bawah agar kita tidak melakukan manipulasi pekerjaan.
Ukur nolnya di daerah fundus, kemudian ke simfisis. Ya. Tengah ya. Daerah simfisis, kemudian kita lihat balik 33 cm. Oke, sesudah itu kita leopard 2. Dari leopard 1 kita ke leopard 2 samping. Ya, sebelah ini, sebelah kanan saya kecil, ada ruang rongga. Oke. Ini ekstremitas. Sebelah kiri saya ini ada seperti papan atau daerah yang keras, panjang. Ini adalah punggung. Ya. Leopard 2 untuk mengetahui posisi janin. Jawabannya setelah diperiksa apa? Punggungnya punggung apa ini? Punggung kanan apa kiri? Punggung kanan. Kanan tuh ukurannya si ibu, bukan ukurannya si perawat. Ukurannya ibu. Oke? Punggung kanan. Oke? Sudah itu kita ke leopard 3. Langsung otomatis tangan kiri di atas simfisis, fundus, tangan kanan di daerah simfisis. Oke? Tangan kita seperti udah mulai mencengkram, mencari ada apa di daerah bahagian jalan lahir atau apa presentasi janinnya. Oke? Oh, teraba, bulat, keras, melenting, ya. Kalau kita mau gini, dia bergerak-gerak, bergeser-geser. Oke? Dan masih bisa digerakkan. Kalau masih bisa digerakkan, digoyang begini, presentasi belum masuk pintu atas panggul. Oke? Sampai situ dulu ya. Nah, sesudah itu kita masih berhadapan dengan pasien. Leopard ketiga kita membelakangi pasien. Oke? Kalau dia belum masuk pintu atas panggul, tangan kita akan begini, divergen. Kalau sudah masuk, tangan kita akan konvergen. Oke? Nah, dari presentasi, tadi presentasi janinnya apa? Belum masuk. Presentasi janin apa? Kepala. Ya, bukan kita tahu leopard ketiga untuk mengetahui kepala, salah. Leopard ketiga untuk mengetahui presentasi janin dan apa? Bukan. Sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum? Ke apa? Ya. Nah, sekarang kalau ini belum masuk. Tapi kalau dia sudah mulai masuk, tangan kita itu tidak bisa divergen begini, agak sedikit menganga. Sudah masuk ke arah konvergen. Apalagi kalau dia sudah masuk, bisa jadi tangan kita tuh hanya lurus saja. Begini. Oke, selesai. Level 1 sampai 4. Kemudian kita dengar denyut jantung janin. Denyut jantung janin ini dibagi 4. Tadi punggung kanan, presentasi janin kepala, ya kita akan mendengarkan daerah ini, daerah ininya janin, ya letakkan di sini. Oke, waktu kita mendengar, satu tidak boleh memegang ini. Kalau kita pegang, yang terdengar adalah bunyi kreseknya ini. Kemudian area ini harus tertutup rapat. Kalau tidak masuk udara, suaranya berbeda. Oke, kemudian kita pinjam tangannya boleh ya Bu? Kita pegang nadi ibu. Ya, kita pastikan ini nadi ibu, kemudian kita tempelkan. Ya, saya rubah jam tangan. Didengar bunyi yang terdengar lebih cepat dengan nadi yang kita raba, berarti itu adalah denyut jantung janin, sehingga kita melihat jam second kita. Hitung per 1 menit. Oke, sudah selesai. Selesailah di daerah abdomen. Ya, pasang, tempel, pinjam tangan ibu. Jangan begini ya, susah, sakit nanti bahunya pulang-pulang udah pengkor. Oke, ini aja. Ya, kan ya, otomatis 1, 2. Tangan kita udah di ini ibu.
jangan pusing ya. Pusing itu karena nggak pernah latihan. Sudah selesai Ibu di daerah perut, pasang mungkin rok atau mungkin pakaian lagi, kita tutup. Bu, saya mau periksa daerah kaki ya. Oke, daerah kakinya. Kita tidak mau ambil kain sarung apa? Kok kain sarung sih namanya ya? Selimut pasien tidak dari bawah menarik tapi dari atas tapi ada dari bawah. Kita tarik selimut pasien untuk mengetahui untuk melakukan pemeriksaan daerah kaki. Ini udah kita pegang duluan. Oke, siap-siap. Pertama kita kerjakan dulu dari yang jauh. Di kaki ini ada 3. Edema, varises, refleks patella. Kerjakan dulu dari yang jauh. Ya, kita lihat edema, penekanannya di punggung kaki dan di tibia, tulang kering. Kenapa? Edema ya. Kemudian kita menilai varises, lihat pergelangan kaki, betis, sampai di lipatan kaki, biasanya gitu. Ya, sesudah itu kita refleks patella. Ibu kakinya dilemesin. Atau bisa jadi caranya ibu kakinya disingkat. Ya, kita langsung melakukan pemeriksaan refleks patella. Kalau gerakannya sedikit nggak ada masalah, tapi kan ada yang kalau punya masalah ini nendangnya kuat. Ya, tadi caranya seperti ini. Yang kedua, oke. Kalaupun tidak, pada saat duduk juga boleh, silakan. Sesudah itu kita kerjakan yang dekat dengan kita. Periksa edema, periksa varises. Ya, kita lihat varises ibu, baru nanti refleks patella lagi. Ya, sudah selesai. Kita tutup dulu. Ibu ada keputihan. Ya, nanti saya bantu periksa. Kalau misalnya ada nggak diobati, nanti bisa jadi bayinya lahir lebih awal. Bayinya masih kecil, pecah pembungkus janin yang di dalam, lahir, ya Allah alam tuh bayinya ya. Biasanya pasien kalau udah diarahkan ke arah sana, baru dia mau, oh iya saya suka gatal-gatal. Kita kaji gatal-gatal, terus warnanya, keputihannya warna apa, udah hijau, kuning dan sebagainya. Ya, otomatis kita harus melakukan pemeriksaan daerah genitalia. Ya, kita lanjut. Oke, kita lanjut melakukan pemeriksaan genitalia. Ya, nggak penting ini banget ya. Spraynya kita pasang dulu. Pengawas. Ibu maaf kakinya boleh ditekuk. Kaki tekuk ya. Tekuk, tekuk lurus, kaki lurus. Ini kenapa kakinya? Ini aja. Nah, bingung dia. Bisa diangkat bokongnya? Ibu mau contohkan bagaimana cara mengganti selimut. Oke, sebenarnya ibu nggak begitu suka dengan selimut yang beginian ya. Pemasangannya juga nggak sesuai. Ini panjang sini, pendek di situ. Hasil pun juga mungkin tidak akan maksimal. Ganti selimut. Ini kita turunkan. Ganti selimut dulu ya Bu, takut basah selimutnya ini. Buka. Titik tengahnya tadi mana? Ini. Titik tengah. Ibu maaf bisa bantu pegang bagian ini? Iya. Satu lagi. Oke.
Iya, kemarin juga gitu, ketarik perutnya. Oke, boleh kakinya pakaian dalam ibu kita buka. Oke, saya kita letakkan di bawah. Boleh ibu kakinya ditekuk, Bu. Ya. Dorsal recumbens. Ya. Posisi dorsal recumbens. Ini kita letakkan di sini. Kemudian kita bawa. Ya. Ini bisa dengan air hangat matang, bisa dengan NaCl 0,9% zaman dulu dengan larutan sublimat. Oke. Ibu maaf, tangan kita nih yang suka bukain pintu. Kadang pasien malu ngatup lagi, tangan kita yang main nih. Ya, ibu maaf ya. Nah. Oke, tangan kita nih, udah lumayan kan? Kita buka labia mayora dari atas ke bawah. Sebelum kita mau membersihkan, kita lihat dulu kondisinya. Ya, pasti kalau dia infeksi, wah bukanya enak banget. Kalau yang normal, sehat, bau kembang ya, wangi kan? Kalau yang nggak sehat pasti baunya tidak enak, bau amis, segala macam. Kita lihat banyaknya keputihannya, kita lihat warnanya, baru kita bersihkan. Ya, satu kali usap, buang, kemudian kita ambil lagi, satu kali usap, kita buang. Ini banyak banget ya. Ini salah nih. Oke, satu kali usap, buang. Nah, sesudah itu kita kaji lagi, bersihkan. Bagaimana jaringan sekitar vulvanya? Oh ya, iritasi, sudah ada merah, sudah ada yang luka karena digaruk. Oke. Oke, Ibu, saya sudah lihat ya. Kita angkat ini, taruh di bawah, kemudian kita lakukan. Ibu maaf, kakinya boleh dulu sebentar. Oke, kita pasangkan pakaian dalam pasien lagi. Boleh ibu tekuk dulu kakinya, Bu. Iya. Kita angkat. Nah, ini cara mengangkatnya. Cara mengangkat pengalas ini banyak juga kalian yang nggak tahu. Bu, angkat bopongnya, Bu. Tarik, gulung, tarik, gulung. Jangan gulungnya kelamaan di depan pasien, di bawah pasien, kasihan pasiennya lama. Oke, Ibu boleh tekuk, luruskan lagi. Kemudian kita ambil selimut tadi. Cari ujungnya, yang mana ujungnya tadi. Pasti tidak akan bagus kalau dilihat cara ukurannya ya, awalnya ya. Berantakan. Dah, selesai pemeriksaan. Pemeriksaannya udah selesai ya, Bu ya. Nanti kita ada yang dibahas ngobrol di sana ya. Tadi apa kaitannya dengan rambutnya, ya. putihan kasih IMD, Ya, IMD sama gigi. Oke. Nah, ini kita sudah selesai. Ini kita ada tadi yang tidak Ibu lakukan, tertinggal, maksudnya supaya kalian ingat. Kita melakukan ini, ya. Boleh dilakukan setelah di dada, boleh dilakukan setelah vital sign. Oke, pertama setelah vital sign, kalau vital sign dulu ya, setelah vital sign, boleh setelah di muka, boleh setelah di dada. Ya, tapi prinsipnya jangan setelah leher dan ketiak. Oke? Gimana cara mengukurnya? Ya, ini pundak. Oke. Nah, sampai ke bikin sikut ya, Bu. Sikut. Harus lurus.
Jangan ngukurnya ke sini, jangan ke sana gitu ya, tapi lurus ininya. Oke, kita lihat sikut. Ini berapa? 28. 28 bagi 2 berapa? 14. Setengah paruan tempat mengukur lingkaran dari apa? 14 dari untuk mengukur lingkaran lengan atas ibunya. Ya, kita lihat. Oke, pertengahannya jadi berapa? Terus 27. Ininya masuknya aja kalau udah susah. Nanti tolong pasangin. Oh iya, belum terbuka. Pantesan. Ininya belum terbuka. Mestinya ini terbuka tadi ya. Nanti tolong pasangin apa namanya? Selotip kiri kanan ya, yang ada panah. Ininya mestinya kan bolong nih, ini belum terbuka ininya. Ya, kita nanti ya. Oke, lila boleh ya, lila setelah vital sign, setelah di muka atau setelah di dada, sebelum leher ke tiang. Ya, oke, sudah selesai. Mau tiduran terus. Ya, alat selesai dipakai, nggak ada yang berantakan. Oke, kembalikan pada asalnya. Ya, selesai. Ibu hanya materinya itu aja.